penghuni pinggir pantai selatan Pulau Jawa tersebut, atau semua itu sebenarnya adalah pertanda akan adanya kerajaan gaib yang telah berdiri di Laut Selatan Pulau Jawa. Demikian juga dengan cerita rakyat dan mitos mistisnya Laut Bali Utara pun masih melegenda hingga saat ini, di mana Laut Bali Utara dikenal sebagai batas pemisah Pulau Jawa dan Bali. Pada awalnya, di dalam cerita rakyat disebutkan bahwa Pulau Jawa dengan Pulau Bali merupakan teritorial satu kesatuan dan tidak terpisah seperti saat ini. Dengan terpisahnya antara kedua pulau-pulau itu, maka di antara pemisah itu disebut sebagai Selat Bali. Selat Bali merupakan teritorial Bali Utara yang diyakini merupakan tempat yang mistis dan angker. Daerah Selat Bali itu dianggap keramat karena merupakan tatanan daerah tempat suci, yaitu adanya Pura Segara Rupa. Menurut Babat Arya Bang Pinanti, Empu Sidi Mantra Baryoga Semadi memohon kemuliaan dan kerahayuan jagat kepada Batara Siwa dan Sang Hyang Baruna Geni. Beliau dititahkan untuk menoreh tongkat saktinya sebanyak 3 kali, dan terjadilah keajaiban, yaitu air laut pasang yang mengakibatkan Pulau Jawa dan Pulau Bali menjadi terpisah seperti sekarang, yang menjadikan daerah Selat Bali ditakdirkan menjadi daerah perairan yang angker. Di daerah ini setiap tahun diadakan upacara Upakara Pakalem yang disebut dengan Sarana Banten Dirgayusawi dan Tawur Bentu pada hari suci Anggara Umanis Lukuhui. Laut pantai utara Pulau Jawa juga menyimpan banyak misteri. Tak jarang terjadi hal-hal di luar nalar yang membuat bulu-bulu merinding, seperti halnya yang dialami para nelayan di pantai Kendal, sering mendengar suara-suara mistis saat tengah melaut. Bahkan suara seperti tangisan dan gamelan sering muncul di siang hari. Kadang ada sejenis suara hantu. Tiba-tiba ada suara bebek di balik
dikatakan oleh para awak kapal yang kerap melaut, suara-suara mistis tersebut sering dikaitkan dengan makam Kemangi yang ada di desa Jungsemi yang letaknya tak jauh dari bibir pantai utara Jawa. Mitosnya di wilayah lurusan Kemangi, kadang kalau menyelam sering dengar suara seperti gamelan. Konon katanya banyak pendatang yang akan tersesat saat memasuki wilayah desa Jungsemi. Entah karena tak tahu arah desa sehingga berputar-putar terus kembali di jalan yang sama, atau disesatkan oleh para jin. Percaya atau tidak percaya, nelayan di Kendal bisa dengar suara ikan. Di sisi lain, saat mendengar suara-suara aneh saat sedang berada di lautan, nelayan biasanya segera pergi mencari spot menebar jaring ke tempat yang lain, sebab mereka takut akan terjadi hal buruk terhadap mereka. Selain makam Kemangi, Laut Utara Jawa juga menyimpan misteri lainnya. Salah satunya terkait Dewi Lanjar. Kalau Nyi Roro Kidul menguasai Laut Selatan, maka sosok Dewi Lanjar sendiri dianggap sebagai penguasa pantai utara Jawa. Pusatnya di Pemalang atau Pekalongan. Berdasarkan legenda, di masa lampau hidup seorang putri bernama Dewi Rarangkuni. Ia telah menjadi janda di usia muda karena sang suami meninggal tak lama setelah melangsungkan pernikahan. Hal ini yang membuat Dewi Rara dikenal sebagai Dewi Lanjar. Artinya wanita yang bercerai dan belum memiliki keturunan. Nama Dewi Lanjar juga sering dikaitkan dengan insiden anak hilang di Laut Utara Jawa. Konon, apabila ada anak yang hilang saat bermain di pantai, masyarakat sekitar percaya ia dibawa oleh Dewi Lanjar. Ada banyak lagi cerita misteri tentang laut di seluruh dunia, terutama di Kepulauan Nusantara. Karena Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbanyak di dunia, tentunya hal ini menyimpan banyak kisah-kisah mistis dan misteri yang terjadi di lautan di sekitar